Annyeonghaseyo 친구. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang pola kalimat di dalam bahasa Korea, yang tentunya sangat berbeda dengan pola kalimat yang ada di bahasa Indonesia ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu susunannya adalah SPOK, tapi kalau di dalam bahasa Korea susunannya adalah SKOP. Perlu kita ingat bahwa S itu subjek, K keterangan, O objek, dan P adalah predikat. Kali ini kita akan membahas tentang contoh kalimat sederhana saja yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Susunan kalimat dalam bahasa Indonesianya itu susunannya adalah SPO ya. Kalau di dalam bahasa Koreanya SOP. Itu perbedaannya dan itu yang akan kita pelajari supaya tidak terbolak-balik itu menyusunnya dan bicaranya nanti dalam bahasa Korea para cinggu ya. Sekali lagi, kalau di dalam bahasa Indonesia SPO, kalau di dalam bahasa Korea SOP. Di sini contoh kalimatnya kita menggunakan kata saya makan nasi dalam bahasa Indonesianya ya. Kalau dalam bahasa Koreanya itu adalah saya nasi makan. Saya sebagai subjek, nasi itu yang dimakan sebagai objeknya ya. Dan makan itu adalah kata kerjanya, di situ berarti dia sebagai predikatnya, fungsinya seperti itu cinggu. Ya, jadi perlu diingat sekali lagi kalau dalam menyusun kalimat bahasa Korea itu diperlukan partikel seperti partikel subjek, partikel objek, partikel predikat. Perlu diingat kalau predikat itu biasanya isinya kata kerja atau kata sifat ya. Dan ada nanti kata sambung untuk keterangan. Di, ke, dari seperti itu ya. Biasanya keterangan itu ada keterangan waktu dan keterangan tempat. Itu semua akan kita bahas, kita kupas habis dalam materi-materi selanjutnya. Makanya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan materi. Semuanya harus dilihat dan dipelajari secara berurutan, nggak boleh lompat-lompat supaya nggak bingung ya. Dan mengenai partikel sendiri itu apa sih partikel? Partikel adalah imbuhan. Di dalam setiap perbedaan bentuk kalimat itu ada imbuhannya yang membentuk, dan itu setiap bentuk kalimat yang berbeda juga partikelnya berbeda-beda. Di sini saya berikan contoh pembuatan kalimat yang paling sederhana yang terdiri dari SPO ya. Di sini saya jabarkan, saya pangkas-pangkas dari kosakatanya dan partikel yang dipakai di situ. Iya, jadi dari contoh tadi adalah saya makan nasi, itu kalau dalam bahasa Indonesia, dan dalam susunan dalam bahasa Koreanya adalah saya nasi makan. Kosakatanya saya itu adalah jo, makan itu adalah mogda, itu merupakan kata kerja ya. Nasi itu adalah pap. Kalau Anda perhatikan saya tanda ungu di situ, mogda itu merupakan kata kerja makan, dan saya pernah upload di short saya bahwa kata kerja atau kata sifat itu semuanya kalau dari kata dasarnya kalau dicari di kamus itu pasti berakhiran da. Dan untuk mengimbuhkan dengan partikel itu biasanya Anda harus melihat akhirannya vokal atau konsonan, dimana Anda harus menghilangkan da-nya dulu baru bisa melihat akhirannya konsonan atau vokal. Sekarang kita akan membahas tentang partikel yang akan dipasangkan dengan masing-masing bagian. Di sini yang saya kasih warna biru itu adalah merupakan partikel masing-masing bagian. Di sini partikel subjek yang kita gunakan adalah nen, partikel objeknya itu adalah el, dan partikel kata kerja atau predikatnya adalah semnida. Ya, kalau untuk pembahasan tentang jenis partikel untuk subjek, objek, dan predikat ataupun kata sambung untuk keterangan waktu dan keterangan tempat nanti Anda bisa melihat di video singkat di short saya untuk lebih jelasnya. Oke, jadi setelah dipasangkan itu menjadi saya nasi makan. 저는 밥을 먹습니다. Seperti itu ya. Masing-masing bagian dipasangkan dengan partikelnya. Kemudian contoh berikutnya itu adalah kalimat lengkap ya, SPOK ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini contoh kalimatnya adalah saya makan nasi di dapur, SPOK. Dan kalau disusun di dalam bahasa Koreanya menjadi saya di dapur nasi makan.
Saya subjek, di dapur keterangan, nasi objek, dan makan merupakan predikat ya. Untuk penyusunan ini Anda harus tahu dulu mana yang posisinya menjadi subjek, mana yang predikat, mana objeknya, mana keterangannya, untuk bisa memilah dan menyusun ini ya. Itu dasarnya dari bahasa Indonesianya harus tahu dulu, oke. Oke, kosakatanya tetap sama. Saya makan nasi dan ada keterangan dapur, itu keterangan tempat ya. Dan partikelnya tetap sama, partikel subjek non, partikel objek dan yang berbeda itu adalah partikel kata sambung keterangan tempat di. Itu eso ya bahasa Koreanya. Oke. Dan partikel kata kerjanya atau predikatnya tetap sama, yaitu semnida. Jadi penyusunannya di dalam bahasa Korea, ingat itu aturannya adalah bukan SPOK seperti dalam bahasa Indonesia, tapi SKOP. Oke. Susunan jadinya dalam bahasa Koreanya adalah 저는 부엌에서 밥을 먹습니다. 저 itu subjek, buok keterangan tempat, bab nasi. Bab nasinya itu adalah sebagai objeknya karena dimakan kan ya. 먹습니다 sebagai kata kerjanya, melakukan sesuatunya adalah memakan. Apa yang dimakan? Nasi. Jadi makannya itu adalah predikat yang berupa kata kerja, dan yang dimakan apa? Nasi, itu adalah objeknya, seperti itu ya. 저는 부엌에서 밥을 먹습니다. Seperti itu jadinya. Cinggu untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Gak usah berpanjang-panjang dulu, dan selamat belajar. Jangan lupa like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Kamsahamnida. Terima kasih.